Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Puji Tuhan ya, bahwa kita boleh terus mendengar firman Tuhan. Ya, tadi yang menyampaikan adalah Pastor Mark. Ya, Pastor Mark sama ya umurnya sudah 64 tahun, jadi beda setahun sama saya. Dan dia hari-hari ini sedang menikmati, artinya menikmati itu gini, work out the salvation ya. Work out itu praktek daripada keselamatan yang kita udah terima. Salvation kan soteria itu utuh, wholeness seluruhnya. Nah, kalau orang umurnya udah banyak, masa disebutnya masa tua, masanya banyak, tapi kekuatannya semakin baru. Ya, dia bahkan memperlihatkan before after, bahkan before sebelum dia masuk gereja, ya gereja New Creation Church, sama after. Ya jauh saudara. Ya, waktu dia umurnya masih jauh lebih muda, kelihatan jauh lebih tua, gemuk, penyakitan, hidup, bahkan dia bilang hidup begitu kurvanya sedang mau bunuh diri gitu, menuju bunuh diri karena hutangnya banyak. Ya, dan dia apapun dia mau lakukan untuk dapat uang. Kenapa? Karena hutangnya menggunung gitu. Tapi kemudian dia hidup hanya dengar, iman timbul dari pendengaran firman Kristus, menerima dan menikmati atau walk out tadi, mempraktekkan salvation tadi, ya kebenaran firman kita praktekkan, walk out karena Allah lah yang walk in, ya Filipi 2 ayat 12-13 kita nggak baca hari ini, ya tapi maksudnya dia menceritakan bahkan sampai secara fisikal ya. Secara fisikal di hari-hari terakhir, hari-hari ini dia kan ikut yang namanya Hyrox. Hyrox itu ya lagi in di Singapura, di luar negeri, juga di Bandung juga ada, di Jakarta juga ada. Bagaimana ya paduan antara rute lari dengan beban lah ya gitu ya. Sampai dia kasih lihat bagaimana otot-ototnya itu terbangun lagi dan tubuhnya nggak jadi gemuk ya, jadi slim dengan bagus. Saudara, jadi maksud saya di awalnya kita jangan pernah berpikir bahwa itu nggak mungkin atau mustahil ya. Dia sebutnya sebagai rahasia atau misteri yang dunia cari untuk sukses di masa depan gitu. Nah, kalau orang umurnya udah banyak kan di masa depan seolah-olah gambarannya adalah suram, menurun, dan udah menuju kurang habis gitu, atau disebut korosi. Nah, itu mah akibat dosa, saudara, bukan akibat dari kasih karunia. Ya, nah kalau dunia ya mulai sodorkan juga sih. Kalau dunia biasanya sodorkan ya, makanya olahraga ini, olahraga itu. Saya bukan anti olahraga ya, atau suplemen ini, suplemen itu. Ya, bahkan kalau dia bilang tadi cerita, kalau gamers saja bagaimana cari cheat chatnya gitu supaya kalau energinya habis mati itu bisa hidup lagi ya. Kalau gamers saya nggak tahu ya cara-cara, metode-metode, upaya-upaya atau kiat-kiat di bawah matahari. Nah, itu disediakan juga sama dunia, tapi dunia tidak bisa menandingi atau menandingi selevel udah nggak mungkin lah ya, mendekati juga udah nggak mungkin ya, dari yang Tuhan sediakan buat kita ya. Apalagi dunia sekeliling kita kan kelihatannya semakin suram kan ya, Pertamax naik gitu ya, bensin naik jadi lumayan 4.000 perak, dan itu membuat semua itu menjadi sulit ya. Artinya beli apa, orang jualan, bahkan orang-orang ya, ada teman saya tadi jualan kue bisa jadi nggak ada untungnya misalnya gitu, dan tutup. Dan bagaimana kiatnya? Apa rahasianya? Apa rahasianya kita di depan ini, di masa depan ini? Nah, kita akan melihat apa ya rahasia dari Tuhan. Kita mulai dari Roma 5 ayat 17 ya.
Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Ya, artinya akibat dosa maut berkuasa. Kalau maut berkuasa, yaitu yang saya sebut korosi. Ya, kalau ada maut itu kan ujungnya mati. Sebelum mati meninggal, ya sakit dulu. Sebelum sakit, stres dulu. Sebelum stres, ya dari lingkungan tadi yang buruk tadi. Ya, kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, kecemasan masuk di pikirannya negatif terus ya, overthinking disebutnya oleh dunia, atau dia lebih pintar untuk hal-hal yang buruk, itu yang dia bayangkan. Atau istilahnya yang kita sering dengar, what if, ke depan tuh suram kan, what if, bagaimana kalau dia hidup di masa lalu, dia bilangnya if only, coba saya dulu gini, coba saya begini, coba saya begitu. Penyesalan. Ya, ke depan kekhawatiran. Nah, tapi much more, jawabnya ada, maka lebih benar lagi, much more ya. Much more, mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Sama-sama katakan, saya menerima kelimpahan kasih karunia. Ya, abundance of grace, abundance. Jadi grace itu, kasih karunia itu, kelimpahan tuh begini. Kalau kita ngerasa kayak bensin gitu ya, dari full tank terus kayaknya kurang, habis. Kalau nerima kelimpahan, ada lagi. Setiap pagi baru, saudara. Full tank lagi. Ya, abundance, berlimpah, nggak bisa habis. Ya, dan kebenaran hadiah, gift of righteousness, bahasa Indonesia anugerah kebenaran. Ya, susah ternanya ya. Kebenaran hadiah, gift of righteousness, gift, pemberian, cuma-cuma. Kebenaran hadiah, makanya kita terima dengan iman, makanya disebutnya kebenaran iman. Akan hidup dan berkuasa, akan reign in life. Bukan hidup bengek, hidup korosi, hidup gelap, hidup putus asa, hidup tua maksudnya ringkih, berkerut, di kursi roda, pakai tongkat, lemah, kuburan. Ke bawah lihatnya. Enggak. Firman Tuhan bilang, reign in life. Ya, berkuasa dalam hidup, sama-sama katakan berkuasa dalam hidup. Ya, berkuasa dalam hidup. Nah, kalau ditanya rahasianya apa? Rahasianya berkuasa dalam hidup karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sesimpel itu. Kita punya master key. Masa cuma percaya doang, masa cuma nerima doang, nerima doang. Betul, saudara. Apa yang saudara percaya, apa yang saudara terima, itu yang menentukan hidup saudara dan saya. Right believing will always produce right living. Ya, percaya yang benar bukan pekerjaan yang benar loh, bukan melakukan yang benar. Itu buah masih di ujung. Ya, percaya yang benar pasti menghasilkan kehidupan yang benar, buah. Hasil-hasil yang benar. Roh, jiwa, tubuh terpiara sempurna. Yang percaya katakan amin. Ya, ini rahasia, saudara, di tengah-tengah dunia yang semakin baik, saudara. Di bangsa kita melihat, makin serem, saudara. Ya, makin mengerikan. Bagi dunia, bagi kita, ya, kita itu complete in Christ. Sama-sama kan complete in Christ. Ya, complete itu artinya nggak ada kurangnya. Nanti kita lihat ya, kita utuh dalam Kristus. Ya, complete itu artinya genap, complete itu artinya sempurna. Kita bahasanya begitu, saudara. Ya, kegagalan orang percaya itu cuma gagal untuk percaya sebenarnya. Orang cuma menerima, bilangnya saya menerima Tuhan kelimpahan kasih karunia. Saya terima kebenaran hadiah. Nggak bisa, harus kebenaran diusahakan. Harus usaha, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Enggak. Saya terima. Nah, Allah mengerjakan. Apakah kita jadi pasif? Kita udah tahu, tidak.
Ketika kita terima, Roh Kudus bekerja. Kita persilahkan lo gitu ya. Led by Holy Spirit, dituntut oleh Roh Kudus, aktif digerakkan oleh Roh Kudus. Itu luar biasa. Bagaimana bisa Roh Kudus memimpin kita ke kecomberan atau ke jurang atau ke tempat-tempat yang kumuh, buruk? Nggak mungkin. Ya, sebenarnya kalau kita bilang kita terima yang seperti kita terima hikmat Kristus kan? Hikmat Kristus apa? Yang di masa depan, saudara, yang orang nggak tahu, yang dunia cuma bisa prediksi namanya. Kalau Roh Kudus tahu pasti. Sama-sama katakan tahu pasti. Lihat ya pikiran Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 ayat yang terkenal. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bahasa Inggrisnya gini ya. For I know the thoughts. Ya, the thoughts, pikiran-pikiran that I think, ya, yang apa ku pikirkan towards you. Mengenai kamu, saya udah pikirin. Sudah bayangkan kan ya, seorang ayah, seorang raja, kaya raya, ya berkuasa, hartanya banyak, sudah pikirin tuh anaknya. Nanti dia sekolah ini, nanti dia kursus ini, nanti dia kerjain ini, nanti dia sini. Saudara, itu luar biasa sekali. Jadi aku tahu, Tuhan bilang, Melki, semua nih satu-satu. Aku tahu nih apa yang kupikirkan mengenai kamu. Apa yang aku thought. Ya, aku pikirin aku punya, ya bahasa Indonesia rancangan. Ya benar juga sih. Tapi bahasa Inggrisnya bilang, ya apa yang kupikirkan mengenai kamu. Ya, demikianlah firman Tuhan sampai ditegesin. Yaitu rancangan atau thoughts, pikiran-pikiran damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi kalau dia bilang kecelakaan, diizinkan Tuhan, bohong. Tuhan bilang nggak begitu. Aku tahu pikiranku mengenai kamu, anakku. Bahwa pikiran damai sejahtera. Kita udah tahu ya, shalom itu kaya sekali sama seperti tadi salvation. Ya, shalom, damai sejahtera. Peace of mind, pikirannya nggak stres, nggak khawatir, nggak cemas hatinya, pikirannya nggak stres. Ya, peace of mind, kesehatan, kemakmuran, keutuhan. Itu rancangan Tuhan, ya, untuk memberikan kepadamu masa depan, ya, future yang penuh harapan. Ya, belum terjadi, tapi pikiran Tuhan sudah jauh sebelum kita di dunia diciptakan, udah pikiran Tuhan udah punya. Jadi jangan dibalik-balik, jangan mau lagi ditipu bahwa Tuhan punya rancangan atau kehendak atau punya pikiran yang buruk tentang saudara. Ya, memang Tuhan bisa pakai kalau saudara udah jatuh atau gagal atau buruk, ya Tuhan bisa pakai untuk kebaikan, iya. Tapi bukan rancangan Tuhan, bukan itu. Ya, pikiran Tuhan bukan itu. Nah, jadi kan tadi kita bilang kegagalan orang Kristen tuh dihack. Karena gagal percaya. Dia bilang ini, mana mungkin, hidup kan nggak mungkin bagus terus. Oh, nggak mungkin untung terus. Oh, nggak mungkin. Apalagi ya saya selalu bilang, kalau orang asuransi bilang itu kan nggak mungkin kan Bapak pakai mobil nggak kecelakaan, pasti kecelakaan. Ya Pak, nggak mungkin dia bilang gitu kan. Atau kita bilang nggak bisa, saya di dalam Yesus Tuhan sudah tebus saya dari kecelakaan. Nggak bisa Pak, Bapak pasti sakit. Emang Bapak nggak pernah sakit? Nah, jadi atau dibilangin, ya Bapak mah ngomong di awang-awang. Ya, cuma ngomong halu katanya, nggak membumi. Atau dia bilang lain lagi. Ya, tapi Pak, ya tapi terus dibanding-bandingin sama orang lain gitu. But. Kita tahu ya, kita sering belajar, kita belajar terus. Kita pakai tetapi yang sebaliknya gitu. Oh, itu musuh besar, itu keadaan dunia buruk, tetapi Tuhan menyertai saya orang yang berhasil.
Batnya ke situ, jangan dibalik, saudara. Kalau orang Israel gagalnya kan berbalik. Peperangan milikku, kamu masuk duduki negeri yang aku berikan kepadamu. Tanah yang berlimpah susu dan madu. Ya, tapi kan ada raksasa. Tapi raksasa makan orang. Tapi kita kan kayak belalang. Nah, itu tetapi yang salah. Nah, yang kayak gitu-gitulah gagal orang Kristen, orang-orang yang tidak percaya itu gagal untuk menerima kita komplit in Christ. Lengkap, udah sempurna di dalam Kristus, udah nggak butuh apa-apa lagi sebenarnya. Ya, dan iman itulah yang Tuhan cari. Iman itulah yang menyenangkan hati Tuhan, yang pleases God gitu. Tuhan cari itu sebenarnya. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ya, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi ya, jika anak manusia atau Yesus itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya. Tuhan cari iman. Ayat yang minggu lalu kita juga ya, Tuhan melihat iman, bukan melihat kamu lakukan ini, lakukan itu, tambahkan ini, tambahkan itu, bukan. Tuhan melihat iman. Ada nggak orang percaya? Ya kan iman tanpa perbuatan mati, Pak. Ya perbuatannya percaya, jangan lupa. Di Yakobus bilang gitu. Jangan lupa apa yang Tuhan bilang. Ya perbuatannya itu. Kan murid-murid juga tanya sama Tuhan Yesus. Tuhan, apa yang harus kami berbuat? Apa yang harus kami lakukan? Kami ikut Kau nih, kami harus lakukan. Yang kamu harus lakukan, kamu percaya. Percaya bahwa Allah yang mengutus aku. Begitu banyak di Alkitab. Ya, kayak tadi, kalau Tuhan bilang, rancanganku mengenai kamu ada rancangan damai sejahtera, wah kalau gitu kita mesti usahakan damai sejahtera, kita mesti usahakan. Bukan, kamu percaya nggak? Terima nggak? Gimana Pak? Saya mau percaya Pak, saya mau terima. Ya terima dong. Kalau kekhawatiran itu menyerbu, apa kabar-kabar busuk itu menyerbu, apa yang kita katakan? Mati gue. Ya, hidup sial bener ya. Ya, udah gelap lah, putus asa lah. Baru dagang begini, semua bahan baku naik semua. Plastik naik, bensin naik, ongkosnya naik. Ya gimana kita bisa hidup? Nah itu bukan firman yang ngomongin terakhir. Habis gimana dong Pak? Rancangan Tuhan mengenai aku rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Untuk memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Dan kita tahu pengharapan Alkitab kan? Elpis bahasa Yunaninya. Positif atau certain, pasti. Expectation of good. Expectation of good. Ya. Suatu kepastian, pengharapan yang baik semua. Yang percaya katakan amin. Nah, kita tahu sekarang rahasia ya. Coba kita lihat dari mulanya dari Abraham. Ya, bagaimana cerita kesuksesan Abraham. Ya, Abraham berperang karena ponakannya Lot diculik sama raja-raja. Ya, dia harus perang. Nah, ketika kembali ya, dia melihat Yesus melalui preinkarnasi kedatangan Yesus Melkisedek dan salib Kristus, bread and wine, roti dan anggur. Itu tersingkap, sudah tertulis di dalam Kejadian 14 ayat 17. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedor Laomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia mengalahkan raja-raja. Maka keluarlah Raja Sodom. Ya, ini Raja Sodom pada waktu itu, Raja Sodom ya, Melkisedek menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja, Melkisedek Raja Salem.
yang membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Ya, saudara lihat. Ya, lalu yang memberkati Abraham, katanya diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi. Ya, berkat-berkat. Ya, memberkati Abraham, diberkati berkat-berkat. Pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah, ya, bless. Dia memberkati Abraham, dia memberkati Allah, ya. Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Tuh lihat ya, dari tiga ayat, 4 ayat ini, ya, itu Abraham melihat reinkarnasi Yesus, dan karyanya yang sempurna, kematiannya, roti, anggur. Saudara, perjamuan kudus, saudara makin menyadari apa yang saudara nikmati. Roti, anggur, roti, anggur. Ya, roti tubuh berkualitas Kristus, anggur saudara pengampunan segala dosa, ditebus sempurna oleh karya Yesus. Luar biasa, saudara. Ya, kematian Kristus, juga kebangkitan Kristus. Responnya adalah tithe, ya, persepuluhan. Respon itu, ya, kalau di Ibrani bilang mengenai bahwa dia mengakui, yang menyadari bahwa Tuhan itu hidup. Yang memberkati dia, yang memberikan dia, sebenarnya Tuhan sendiri memberikan benih untuk ditabur, roti untuk dimakan sebenarnya. Kesadaran itu luar biasa, saudara. Ya, jadi dengan kesadaran penuh itu orang sukses. Jadi ketika musuh datang, yaitu iblis, yang bilang gini, Abraham, ini ambil semua deh, hartanya buat kamu, tapi orangnya buat saya. Dia mau ambil nyawa. Abraham bisa berespon dengan benar. Ya. Ayat 21-nya nih. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu, ambillah untukmu harta benda ini, ada benda itu. Ya. Mau diambil jiwanya. Ya, di dalam dunia ini, saudara, orang dalam ketekan gini, ke dukun, ke Gunung Kawi, dulu ada Sai Baba, untuk terima kekayaan tuh rela ngasih nyawa anaknya, nyawa orang dikasih. Saudara, kayak begitu. Itu udah taktiknya begitu aja. Kalau roh jahat, roh-roh dunia yang lemah atau penyakitan dan miskin, itu nggak ada gratis, saudara. Nggak ada kata cuma-cuma, grace cuma-cuma itu nggak ada. Bayar nyawa. Ya. Tetapi kata Abraham kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa daripada kepunyaanmu itu. Sepotong benang atau kali tasut pun tidak. Ya. Dia nggak mau ambil sedikit pun dari ini. Raja Sodom waktu itu, bukan Raja Salem ya, tadi Melkisedek raja, ini Raja Sodom, gambaran si musuh ya, iblis ya, supaya engkau jangan dapat berkata aku membuat Abraham menjadi kaya. Udah lihat? Ya, minggu lalu kita dengar ya, kita nggak menghadap dunia, kita menghadap kepada Allah sumber segalanya. Saudara percaya nggak? Adakah iman di bumi? Ya. Mau dikasih tali sepatu pun nggak mau. Ya. Karena iblis maunya nyawa. Ya. Kita udah dengar tadi, dia ketemu person of Jesus. Melkisedek, reinkarnasi Yesus. Holy Communion. The truth ya, the truth untuk sukses itu. Sukses dia karena dia makan tubuh Kristus dan darah Kristus, sudah gitu aja. Saudara kurang apa, saudara? Itu yang sumbernya dari surga, saudara. Yang tidak kelihatan, yang kita sering dengar ya, yang iman di alam roh. Ya sayangnya orang take it for granted kan, dia pikir apa hubungannya, saya butuh duit kok, apalagi saya butuh kesehatan, saya butuh kesembuhan. Nah makanya tadi dibilang,
Ya, Tuhan sampai tunjukin tuh, baik Pastor Prince, Pastor Mark, ya, Pastor Mark nomor 64, semakin hari dia semakin kuat. As your days dibilang kan, sebagaimana hari-harimu, demikianlah kekuatanmu. Tambah hari tambah kuat. Dunia nggak sediakan itu, saudara. Soalnya diketawain sama dunia kalau ngomong begitu. Diketawain sama agama. Kalau kekristenan jadi agama. Tapi firman Tuhan memperlihatkan dengan nyata. Sampai dibilang masa depannya itu, sukses masa depannya itu tanpa batas, saudara. Siapa yang batasi? Nggak ada, saudara. Ya, Daniel di Babel, di tengah-tengah nggak ada Allah gitu ya, di pembuangan di Babel. Dia diberikan hikmat sama Tuhan. Daniel 1 ayat 4. Ya, ini Daniel bersama Sadrah, Mesah, Abednego ya. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, saudara lihat. Dari itu ya, dari Tuhan tuh begitu. Udah tanpa celah, berperawakan baik, berbagai-bagai hikmat, pengetahuan banyak, dan bagi pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa kapten. Tuhan supply kita seperti itu di tengah-tengah dunia. Startnya dari apa? Ya percaya dulu dong. Saya menerima kelimpahan kasih karunia dan kebenaran Dia. Orang implikasinya itu reign in life. Bayangin, reign in life, berkuasa dalam hidup. Kalau saudara berkuasa dalam hidup, kemiskinan enggak. Kalau saudara berkuasa dalam hidup, penyakit enggak. Kalau saudara berkuasa dalam hidup, ya kehidupan yang buruk tidak. Dosa tidak bahkan. Kan beda kutub, berkuasa dalam hidup. Ini yang buruk-buruk di bawah, di kutub yang berikutnya. Ya, itulah rahasia identitas kita di dalam Kristus. Kesuksesan untuk masa depan dalam segala hal, saudara. Nah, ini disebutnya misteri. Misteri itu rahasia, misteri. Ya, kalau ya tadi baru pendahuluannya, kita baru masuk nih ayatnya nih. Kolose 1 ayat 26-27 ya. Lihat misterinya, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Sudah lihat ya. God's thought, tadi pikiran Tuhan mengenai kita itu rahasia. Dunia nggak kenal, saudara. Betapa kaya dan mulianya atau misteri itu ya, rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Rahasia bagi bangsa-bangsa yang nggak kenal. Betapa berharga mulia. Mereka lihat, wih, bisa ya. Bisa ya, tambah hari tambah kuat tuh bisa ya. Tambah hari tambah muda tuh bisa ya terjadi ya. Yaitu apa rahasianya? Christ in you. Kristus di tengah-tengah kamu. Ya bahasa Inggris lebih Christ in you. Kristus the hope of glory ya. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ingat ya, pengharapan kita pasti loh. Nggak dikorti, nggak dikurangin. Tuhan nggak mungkin dolak-dalik. Nggak mungkin dikasih, diambil. Dikasih, diambil. Nggak mungkin. Ya. Makanya dibilang, Christ, ya, dia bilangnya, this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Jadi rahasianya adalah Christ in you. Makanya iblis mikir kan, pasti kan, gimana nih caranya kalau orang Kristen tuh supaya bengek hidupnya, nggak berkuasa. Dia bilang, oh kamu keluar dari Kristus. Oh kamu jatuh, kamu berdosa, kamu lepas dari Kristus. Ya, jadi dibuat jauh gitu. Padahal Kristus bilang, aku tidak pernah meninggalkan kau, tidak pernah melupakan kau.
Aku di dalam engkau, kau di dalam aku, udah satu tuh. Cuman nggak berefek kalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kebenaran diri lagi, ya Kristus in you itu nggak berefek dibilang. Christ become of no effect, nggak ada efeknya. Iman sia-sia dia bilang. Janji Tuhan tuh batal di ayat yang lain. Ya dia pikir keras satu gimana supaya orang Kristen itu tidak menikmati misteri rahasia mulia ini yang dilihat oleh bangsa-bangsa. Bahwa Christ in you, pengharapan akan kemuliaan. Masa Tuhan bercanda dengan ngomong begini? Nih, pengharapkan glory, kemuliaan. Ya bayangin kan, makanya Tuhan dengan gamblang berkata hidupmu tuh seperti rembang tengah hari, semakin hari semakin terang sampai rembang tengah hari. Seperti cahaya fajar mulai terang, semakin terang sampai ke rembang tengah hari maksimum. Itulah glorinya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, secret code Christ in you. Ya, jadi sekarang kita belajar ya Christ in you, ya kan? Ya, kita semakin dalemin lah ya. Saya seringkali menyadari gini, saya di dalam Kristus, berarti saya super aman kan? Yesus kota benteng, kubu perangan, perlindungan, gunung batu, perisai, menara. Itu nggak ada yang bisa tembus. Saya di dalamnya kok. Ya, saya selalu bilang kalau ini saya, ini Kristus, kita di dalamnya super aman. Duduk in the secrets of the Lord Most High, ya, bermalam dalam naungan Maha Kuasa, super aman. Ya, kalau Kristus di dalam kita kayak gimana? Christ in you. Ya, oh Kristus sebagai hikmat, kebenaran, kekudusan, penebusan, jalan, kebenaran lagi, hidup. Nggak, bukan mati, hidup. Ya. Wih, hebat ya. Luar biasa. Nah, sekarang kita lihat lagi the hope of glory. Pengharapan akan kemuliaan. Nah, sekarang bayangin, kita hidup hari ini, ya. Jadi tadi kita udah belajar bahwa kita hidup hari ini. Nanti kita lihat bahwa iman tuh now, hari ini sebagai iman. Nanti kita lihat ayatnya. Now, sekarang. Kita nggak if only atau apa penyesalan masa lalu, terus khawatir masa depan. What if? Gimana nanti? Gimana kalau gini? Gimana kalau Petralite naik, gimana kalau Petramax sudah naik, Petralite naik, gimana kalau barang-barang naik semua, oh gimana kalau usaha saya bangkrut, what if, khawatir. Enggak, kita hidup sekarang, Christ in you, the hope of glory. Masa depan itu kemuliaan demi kemuliaan. Kita tinggal apa, saudara? Amin, Tuhan, amin. Yang percaya katakan amin. Ya, amin. Pengharapan kita akan kemuliaan, ya, terang, ya. Tadi kita nyanyikan gitu kan, firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku. Itu kan firman juga di Mazmur 119. Ya. Bukan terbang tinggi di awan. Ya gimana ya, kan saya bukan Raja Wali, bagaimana saya bisa terbang? Artinya saudara dan saya hidup dengan sayap kasih karunia itu, hidup dengan mujizat. Terbang saudara, itu mujizat berarti begitu. Hidup dengan mujizat supranatural Tuhan, hidup dengan mujizat kreatif Tuhan. Ya, jangan tanya gimana saudara. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Yang penting kan kalau orang bilang gini, ya kan ada bagian kamu, cuman terima nggak? Ketika kamu mendengar, kan sering kali kan, kalau dulu, apalagi saya backgroundnya di GKI kan, yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Tekanan yang melakukannya, seolah-olah firman itu cuma ada perintah. Bukan, saudara. Ya, yang berbahagialah orang yang mendengar. Orang kita dengar gitu. Oh,
Oh, orang yang menantikan Tuhan tuh diberi kekuatan baru ya. Yang melakukannya apa? Ya terima. Itu yang kita lakukan. Pekerjaan kita tuh menerima, menerima, dan menerima. Itu yang menjadi sulit bagi orang-orang yang nggak mau ngerti gitu. Nggak bisa, Pak. Mau Pak percaya-percaya doang. Emangnya bisa makan dari percaya? Emangnya bisa itu? Dia udah bilang begitu. Gimana? Makanya nggak akan terjadi. Coba dibalik. Benar ya, Pak? Nggak usah diancam, sama nggak percaya juga ya. Ya kalau orang bilang gini, gimana kalau nggak terjadi? Itu juga udah nggak percaya. Kalau nggak percaya gimana sih, Pak? Ya percaya udah kayak anak kecil aja. Amin Tuhan. So be it. Terjadilah. Nah Tuhan, seolah-olah gini, saya selalu katakan gini. Ya biarlah Tuhan yang berkepentingan supaya hal janji-janji itu terjadi dalam kehidupan saudara, termanifestasi dalam kehidupan saudara. Tuhan mesti pelihara hidup saudara dan saya supaya mengalami apa yang Tuhan janjikan itu yang saya percaya dan saudara percaya. Itulah secret kode rahasia Tuhan itu. Christ in you. Ya, dia hikmat kita, dia kebenaran benar, itu pakai aja semua. Kekudusan kita bahkan. Orang bergumul tentang kekudusan, tuh Kristus kekudusan saya. Ya. Hikmat dari kekudusan, penebusan saya. Ya, kalau orang bilang, ya kamu mah ada kena kutuk dulu begini, orang tua lo begini. Tuhan tebus saya. Dari utang, dari kecelakaan, dari bencana. Ya. Ya, kamu udah jalan buntu lah, hidupmu udah hancur lah. Yesus jalan. Itulah Christ in you. Semua itu Pak pasti terjadi Pak. Ya pasti the hope of glory. Christ in you, the hope of glory itu rahasianya. Dunia punya nggak? Nggak punya. Makanya dunia nggak bisa mengatakan yang seperti kita dengar hari ini. Amin. Ya kita dikasih oleh Tuhan. Kita beloved of God. Join heir. Christ in you, join heir. Apa tuh? Bersama Kristus dibilang apa ya? Sama-sama pewaris bersama-sama Kristus. Roma 8 ayat 17 nih. Dan jika kita adalah anak, ya kita bukan hanya anak biasa, anak terkasih, maka kita juga adalah ahli waris. Ya, bahasa Inggrisnya lebih bagus sih and if children, then heirs of God, and join heirs with Christ. Ya. Bahasa Indonesia maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, ya. Heir of God, pewaris dari Tuhan, berhak menerima janji Allah. Benar, kepanjangan cuma yang menerima bersama-sama dengan Kristus. Bahasa Inggrisnya join heir with Christ. Apa yang Kristus punya, apa yang Kristus wariskan, kita punya. Ya. Seorang fokusnya gini, jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipenuhi bersama-sama dia. Salah, syaratnya penderitaan. Menderita karena Kristus itu, saudara percaya gini, nggak ada yang percaya, gitu aja. Kalau saudara ceritakan, bahkan kalau saya khotbahkan begini, ada yang dengar bilang gini, nih lagi nggak wadul tuh orang. Lagi ini, halu. Ya tuh dibilang, hyper grace tuh yang kayak gitu tuh. Ya kayak Kristus bilang selalu. Ya, sebenarnya perbuatan baik apa sih yang sehingga kamu mau bunuh saya? Yang saya lakukan sehingga kamu bunuh saya. Nah itulah menderita karena Kristus. Tapi apakah orang-orang yang mau bunuh Kristus bisa membunuh dia? Kalau belum waktunya, kalau Tuhan nggak nyerahin nyawanya. Nggak bisa. Mau tangkap Yesus aja, Tuhan Yesus bilang, ini aku pada jeblak semua. Jeblak ke depan. Tersungkur semua. Artinya apa? Kita sudah bisa mengerti. Ya, menderita karena Kristus itu dunia membenci Yesus.
Apakah dunia bisa menganiaya Yesus? Nggak bisa. Yesus menyerahkan dirinya sebagai anak domba yang disembelih di atas mezbah. Supaya menebus saudara dan saya. Harus ceritanya harus jelas dong. Bukan Kristus ditangkap terus digebukin karena apa? Karena dia nggak punya kuasa apa-apa. Orang Kristus bilang, ya sarungin pedangmu tuh terus. Ini pasukan malaikat udah siap nih. Tinggal nyuruh aja, bantai semua, mati itu semua orang yang menangkap Yesus. Seromawi-Romawi semua juga mati semua. Kalau lawan malaikat. Kita baca di Alkitab bagaimana malaikat Tuhan menghancurkan musuh-musuh Israel. Lihat saudara, ya saudara dan saya ini bukan orang bodoh lagi, orang memiliki hikmat Kristus. Ya, kita adalah anak dan join heir with Christ. Itulah Christ in you. Itulah rahasia, itulah misteri. Bagaimana saudara punya masa depan. Saudara dan saya memiliki masa depan. Makanya masa depan yang penuh pengharapan tadi, bukan masa depan yang mengerikan, yang putus asa, yang gelap. Nggak ada sama sekali yang tadi kita baca. Cuman firman Tuhan sekali lagi bilang, adakah iman di bumi? Syaratnya cuma itu. Iman tuh apa sih? Nggak ngerjain apa-apa, cuma terima. Tangan terbuka menerima. Memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Dari tadi kita membicarakan tentang kebaikan Tuhan. Ya. Makanya Tuhan bilang dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, ya. Semua letih lesu dan beban berat karena religion. Terus saya baca sih, are you tired, worn out, burn out of religion? Dari bahasa apa MSG-nya, the message. Burn out of religion. Marilah kepadaku, diundang, come, datang. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. I will give you rest. I'll show you how to take real rest, bahkan rest yang sejati, yang dunia nggak bisa berikan, yang nggak ada dari dunia. Itulah the secretnya, Christ in you. Ya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat rest lagi. Bahasa Inggrisnya kan bilang ini, walk with me and work with me. Ya, satu kuk dengan lembu senior, Yesus. Watch how I do it. Learn the unforced rhythm of grace. Saudara seperti duduk ini, belajar. Ini nggak sia-sia, saudara duduk-duduk denger. Learn the unforced rhythm of grace. Irama kasih karunia yang tidak memaksa. Ya, yang nggak. Aku lemah lembut, rendah hati, jiwa mendapat rest. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, enak dan ringan. Bukan pikul salib, saudara. Pikul salib itu perjanjian lama. Sebelum salibnya dipikul Yesus. Sekarang saudara malah dibilang, kamu udah capek dengan agama, datang padaku. Ya, kalau bahasa saya tuh, jangan pikul salib lagi, buat apa? Saya udah pikulin buat kamu. Sebagai kamu. Pikul, learn dan unforced rhythm of grace. Belajar irama kasih karunia yang tidak memaksa, satu kuk dengan Tuhan. Supaya jangan sakit apa? Ya ikut aja. Itu adalah janji penyertaan. Janji Kristus di dalam kita. Tidak meninggalkan kita, tidak akan melupakan kita. Baru itu kabar baik, saudara. Baru itu punya masa depan kehidupan saudara dan saya. Amin. Ya. Jadi rest itu apa? Learn from me. Dengar terus, belajar terus, ya. Maksudnya dengar terus firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Nah, belajar salah satu belajar Yohanes 5 ayat 19 bilang gini.
Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Yesus sebagai manusia bilang begitu ya. Jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Nah, kita lihat kan, kita melihat Yesus yang mengerjakannya, sempurna, selesai, lengkap, sudah terlaksana di kayu salib. Bapak kita tuh. Ya. Sebab apa yang dikerjakan Bapak itu juga yang dikerjakan anak. Learn the unforced rhythm of grace. Ikutin aja mau kemana. Aktif digerakkan oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus. Apakah hidup itu masa depan yang gelap? Atau bisa berhasil, bisa enggak, bisa masuk Kanaan, bisa dimakan raksasa, apa begitu jadinya? Ya nggak mungkin, saudara. Makanya dibilang suatu kepastian. Ya, sebab Bapak mengasihi anak. Itu kita tahu. Sebab Bapak mengasihi saya. Ya, berani aja kita gitu. Nah, lanjut. Kolose 2 ayat 9. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah, kealahan. In Christ, tuh, saudara. In Him. Ya, for in Him. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh, ya, dwell all the fullness of the Godhead bodily. Kepenuhan Allah. Waduh, ini rahasia, saudara. Ya, dulu ayah saya bikin buku namanya Rahasia, judulnya. Acak-acakan firman. Tapi ada hal-hal yang sekarang saya lihat gitu. Memang ini rahasia, tapi gimana kita memilikinya? By grace, saudara. By grace through faith. Bukan, ini rahasia. Wah, kita harus berjuang lagi, mengusahakan. Disengkat lagi sama iblis, saudara, kayak begitu. Ya, for him dwell all the fullness of Godhead bodily. Keren banget deh, saudara ya. Dia berdiam seluruh kepenuhan Allah. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Ya, dipenuhi di dalam Dia. Ini kan yang saya bilang, ye are complete in Him. Sama saya komplit. Komplit itu apa tadi? Genap. Genap itu apa? Utuh. Ya, apalagi tidak ada kurangnya, sempurna in Him, di dalam Dia. Nah, ini rahasia yang luar biasa. Ya, which is the head of all principality and power. Ya, dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah, principality, dan penguasa. Power. Kekuasaan. Power. Selesai. Selesai, saudara. Ya. Kita melihat masa depan kita nggak ada kurangnya sama sekali. Nah, paling gampang, makanya tadi karena Pastor Mark yang ceritain, dia umur 64, ya dia lihat, ya udah prakteknya ke tubuh aja dulu yang kelihatan. Ya, the fullness in Him. Ya. Jadi apa? Complete in Him. Complete. Fullness. Nah, kita udah dibuat sama tuh sama Tuhan. Ya. As He is, so are we in this world. Tadi dia bilang gini, kuping saudara kanan yang kanan sama apa? Sama yang kiri. Sama. Nah itu Yesus ya kan dibilang gini, 1 Yohanes 4 ayat 17, kita sering dengar ya. Bagian B-nya aja. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Kalau sebelum ini bilang gini, dan inilah kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kita punya keberanian percaya pada hari penghakiman. Artinya hari penghakiman tuh evil day itu cuma hari. Kita punya percaya apa? Percaya kita in Him. As He is, dia bilang. As He is, so are we in this world.
Kalau kita dengan bulat, dengan absolut mutlak, dengan gini ya, nggak punya, kayak anak kecil aja gitu. She is so are we in this world. Kan ada, kita sering baca press report, dengar kan? Ibu-ibu punya apa, kanker di payudaranya. Dia bilang, sebagaimana payudara di surga, demikian saya di bumi. Nggak ada cancer, nggak ada cancer. Mati kansernya, saudara. Nah, hari ini kita semakin diteguhkan. Lihat ya, we are complete in Him. Ya, dia adalah kepala dari semua pemerintah kekuasaan. Ya, as He is, so are we in this world. 1 Yohanes 4 ya. Yohanes 4 yang lagi dibuka. Itu 1 Yohanes 3. Nah. Oh, 3:18, 4. 1 Yohanes 4 ya. Karena sama seperti dia juga ada di dalam dunia ini ya. As He is, as He was aja udah keren kan? Bagaimana di dunia waktu zaman Yesus di bumi itu, udah keren. Tapi kalau as He is sekarang, dia di surga di sebelah kanan Allah Bapa. Ya. So are we in this world. Ini secret, saudara. Ini apa? Misteri. Susah dicernanya kalau saudara nggak terima kasih karunia secara utuh. Pakai bat udah nggak bisa lah udah. Ya. Ya, kalau pakai if only, what if udah nggak bisa udah. Udah pakai keraguan udah nggak bisa aja. Ini mesti gini. Kayak anak kecil aja, amin Tuhan. Sebagaimana di surga, demikian saya di bumi. Apa? Yesus di surga nggak miskin, demikian saya juga di bumi nggak miskin. Saya bilang kan, Yesus di surga mata kirinya nggak buta, demikian saya juga di bumi mata kirinya nggak buta. Ya dengan sederhana aja. Ya, makanya kita memiliki, dia bilang, keberanian untuk percaya pada hari evil day. Kalau good days banyak, hari-hari baik banyak, saudara. Makanya dia bilang. Tapi pada hari-hari yang kita bilang, aduh nih kenapa ya? Nah, ya karena kita percaya, kita berkata, ya bahwa kita komplit in Him. Sama-sama katakan, saya komplit dalam Dia, dalam Yesus. Ya, Tuhan mencipta dengan speaking tadi kan, dengan berbicara. Nah, kita juga dengan berbicara. Ya, have faith in God. Tuh, Markus 11 ayat 22. Mana ya? Nah. Oh, saya udah kelewatan banyak, terbentar. Ya, terusin aja lah ya. In Him ya, 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Tadinya iman. Kan kita terima in Him-nya tuh iman. Ya, belajar iman. Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambutku. Ya, jadi kalau dunia bisa, orang tua bisa melupakan anak-anaknya. Firman Tuhan bilang, aku nggak bisa melupakan anak-anakku. Aku tidak. Ya. In Him. Ya, makanya dibilang ini kan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Nah, kita tahu ya, 2 Korintus 5 ayat 21, kita nggak usah baca. Ya, in Him. Ya, kita komplit in Him. Roma 8 ayat 35. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Nggak ada yang bisa. Ya, satu orang bilang, ya tapi kan Tuhan bisa, Tuhan bisa. Kalau kita baca tentang Roma 8 ini, aku yang menebus engkau. Gue udah tebus, masa gue tinggalin? Ini kan nggak mungkin, dia bilang. Ya, pakai bahasa retoris. Nggak bisa, saudara. Bukan nggak bisa, Tuhan nggak mungkin. Ya, ayat terakhir ya, Ibrani 11 ayat 1. Ya, ini kan definisi iman.
Ya, bahasa Inggrisnya gini, iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, tapi iman itu ternyata now. Ya, bahasa Inggrisnya now faith is the substance of things hoped for. Ya, substance itu substansinya. Kayak disebutnya dasar, tapi substansinya, bukan bayangannya, bukan apa tuh gambarannya di bahasa, enggak. Iman tuh now, iman tuh sekarang, ya bukan menyesal masa lalu, bukan khawatir masa depan. Iman dasar dari sesuatu yang kita harapkan, substansi udah kita terima yang kita harapkan. Nah, kata harap itu ada waktu kan, dari harap sampai bukti itu ada waktu. Ya, kita merendahkan diri aja di bawah tangan yang Tuhan yang kuat. Berarti pasti terjadi. Bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, evidence of things not seen. Sudah. Nah, itu rahasia, saudara ya. Saya nggak panjang lebarkan. Saudara diberkati, ya memang kita bicarakan tentang kasih karunia yang supranatural, yang di atas matahari, seolah-olah alot, saudara. Tapi coba kita pikir simpel aja. Tuhan coba cari iman kok. Iman sekarang. Ya, saudara nggak perlu gini penyesalan. Dulu saya nggak sekolah sih. Dulu saya diciptakan cacat sih. Dulu saya begini, saya begini. Atau masa depan gitu. Saya khawatir. Gini. Enggak. Sekarang. Iman tuh now. Ya, sampai catat tuh. Ya, now itu dan substance. Ya, substansinya. Bukan bayangannya. Kita udah punya itu Yesus dan karya yang sempurna di kayu salib. Haleluya, ya. Saya nggak panjang lebarkan. Sudah mendengarkan di rekaman YouTube, sudah berkata saya mendengar kabar baik, ya, yang belum pernah saya dengar. Tapi hari ini saya mendengarnya, hati saya tersentuh dan saya mau menerima Yesus karena saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara ikuti aja ya saya berdoa. Katakan gini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Yesus sudah mati bagi semua dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasihi. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya percaya dan menerima kelimpahan kasih karunia dan kebenaran hadiah. Saya berkuasa dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari saudara, kita perjamuan kudus kita persiapkan, ya. Kita sudah dibasuh dengan air yang jernih, air yang murni, dan diseka dengan kain lenan halus, ya. Hidup kita segar, benar-benar segar. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu, Rasul Paulus bilang, aku terima sendiri dari Tuhan. Tuhan Yesus pada malam dia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur, mecah-mecahkan, dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, Melkisedek, zaman Abraham, bawa roti dan anggur. Ya. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Kita memperingati kematian Tuhan, memperingati salib Kristus, karya Yesus. Ya, tubuh Kristus diremukan, dihancur-hancurin, ya, remuk habis, supaya kita utuh. Sukses utuh berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam tubuh Kristus keluar air dan darah supaya dosa kita dihapus, taken away. Dicambuk sampai habis-habisan. Yes. Sampai tersingkap tulang-tulangnya. Tuh, koli bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar antara bumi dengan langit. Menerima semua kutuk, murka, semua penghukuman yang mesti menimpa kita diserap habis. Nggak ada sisa buat saudara dan saya.
Ya, makanya kita bersandar aja tadi ya, satu kuk dengan Tuhan. Beres saja, berharap saja sama Tuhan. Ya, dan berkata sebagaimana engkau di surga, as he is, so are we ini semua. Demikian saya di bumi. Yesus di surga sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ada DNA, Zuela, Zoe Kosmos. Ya, demikian kita di bumi sekarang. Sehat, kuat, segar, dimudahkan tadi. Ya, seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambat karena tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Ya, kan when heat come dia ngeliat gitu ya, waktu panas lewat kita ngeliat nih dunia mau jadi apa, karena kita hanya melihat yang baik dari Tuhan. Ya, kita makan daging Kristus, paha kanannya kekuatannya, dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut, gandum yang terbaik, dolasi butter dan madu dari gunung batu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan dan nama Tuhan Yesus. Firman katakan, kepala sehat, tubuh sehat. Kita baik Roh Kudus. Ya, kepala Kristus, tubuh daging Kristus, tulang Kristus, mata Kristus, jantung Kristus, paru-paru Kristus, otak Kristus, kaki Kristus, tangan Kristus, semua. Ya, tubuh saudara milik Kristus. Christ in you, the hope of glory. Yang sudah makan, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan segala dosa. Ya, pintu gerbang masuk segala berkat pengampunan segala dosa. Segala dosa kita sudah diampuni. Kita dibenarkan sepenuhnya. Kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Nggak usah diragukan lagi. Absolut mutlak berdiri teguh. Ya, pewaris Kanaan. God's rest. Ya. Learn that unforced rhythm of grace. Belajar irama kasih karunia yang tidak maksa. Tempat perhentian Tuhan. Tanah yang berlimpah susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, kita tidak bangun, kita tidak isi, kita yang milikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah. Akhir bicara keuangan, saudara. Yang kita nggak gali, Tuhan disiapkan, kita yang minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima. Yang kita tidak tami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini. Kita yang milikinya, Tuhan disiapkan. Gandum jelai, kita makan, tidak perlu berhemat. Nggak ada yang kelaparan, saudara orang percaya di dalam Yesus, Christ in you. Kita mewarisi dunia ini, mewarisi berkat Abraham, panen raya besar, gesemberaka hujan air, golden oil dari golden pipe, minyak emas dari pipa emas, saudara. Biarpun minyak atau bensin mahal, ya, berkat-berkat pneumatikos in heavenly places, berkat-berkat rohani di alam surgawi itu, join air dengan Tuhan kita punya. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ucap syukur. Dengan mulut saudara sendiri mengucap syukur. Terima semua kelimpahan kasih karunia Tuhan.